terkait dengan masa kampanye, bahwa kalau kami dari pihak KPU, kami sudah melakukan sosialisasi ini sudah dari bulan kemarin ya. Jadi kami sudah ikut mensosialisasikan terkait PSU. Namun masa kampanye itu akan dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tapi pun Tribuners, kali ini kita kembali menggelar wawancara eksklusif dalam podcast Tribun Lampung menjelang pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Pesawaran yang akan digelar pada 24 Mei 2025 mendatang. Kurang lebih 18 hari lagi masyarakat Pesawaran akan menentukan hak pilihnya di sejumlah TPS di Kabupaten Pesawaran. Baik Tribuners, hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yakni Ketua Divisi Bidang Pengawasan dan Hukum KPU Kabupaten Pesawaran yakni Bapak Perli Nitiyuda. Dan kita tahu di Pesawaran ini terdapat 347.979 pemilih, dan pada Pilkada 2024 kemarin partisipasi pemilih mencapai 71%. Tentunya dalam PSU ini menjadi tantangan khusus bagi penyelenggara yang dimana proses PSU terbilang singkat pasca putusan MK dan juga masa kampanye hanya 2 minggu daripada sebelumnya di Pilkada 2024 itu mencapai beberapa bulan lamanya kampanye. Tentunya sosialisasi dan lain hal sebagainya kegiatan dari KPU menjadi tantangan berat. Maka dari itu kita sudah bersama dengan Bang Yuda, kita akan membahas mengenai persiapan menjelang pemungutan suara ulang pada PSU Kabupaten Pesawaran. Halo, selamat sore Bang. Selamat sore. Apa kabar Bang? Sehat, alhamdulillah. Oke, baik Bang Yuda. Sebelum kita jauh berbincang mengenai PSU, bisa diceritakan seperti apa kesibukan kita pada akhir-akhir ini Bang? Saya memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Nama saya Perli Nitiyuda. Saya anggota KPU Kabupaten Pesawaran, Divisi Hukum dan Pengawasan. Terkait kesibukan kita akhir-akhir ini, kami sedang mempersiapkan PSU yang akan kami laksanakan di tanggal 24 Mei di tahun 2025, terkait dengan yang pastinya menjalankan amar putusan MK ya, terkait putusan dari MK nomor 20 PHPU BUP _23 Romawi 2025 tentang sengketa perselisihan di Kabupaten Pesawaran. Itu. Oke, baik Bang. Sejak putusan MK, bagaimana anomali masyarakat merespon putusan MK, kemudian bagaimana KPU melihat masyarakat, keaktifan masyarakat untuk memulai kembali PSU di Pilkada 2024 kemarin ini Bang? Ya, tentunya kalau melihat animo masyarakat terkait PSU ini ya ada dinamikanya politik ya. Jadi mungkin ada beberapa masyarakat yang kecewa dengan putusan MK, ada masyarakat yang mungkin ada yang bisa menerima. Nah, tapi ya itulah politik. Jadi kalau memang kita merujuk kepada putusan MK yang sifatnya final dan mengikat dan tidak ada lagi dapat dilakukan banding di pengadilan di atasnya, ya melihat itu ya kami tetap berpegang teguh pada putusan tersebut, bahwa memang kami harus menjalankan putusan tersebut sesuai dengan aturannya yang dikeluarkan oleh KPU RI. Terkait dengan animo masyarakat saat ini, saya melihatnya
Insya Allah masyarakat Pesawaran sampai dengan hari ini menurut pandangan kami masih insya Allah masih antusias lah ya, dalam artian mereka tetap masih, mudah-mudahan mereka masih mau menyuarakan suaranya terkait dengan PSU ini. Oke, kita memasuki masa kampanye nih Bang. Betul. Yang akan digelar mulai besok ya. Ya. 14 hari. Ya. Dimulai dari tanggal 7 hingga tanggal 20 Mei 2024. Sementara kita tahu Bang, ada pergantian calon dalam PSU ini. Yang sebelumnya Demokrat, itu ada kader Demokrat yang masuk di dalam kontestasi sebagai calon, dan ini berganti menjadi kader Golkar, dan ini masa kampanye hanya 14 hari. Ya. Nah, bagaimana ini Bang cara KPU untuk memaksimalkan masa kampanye ini sehingga calon dapat dikenal atau dapat dilihat visi misinya oleh masyarakat setempat ini Bang? Ya, jadi terkait dengan masa kampanye, bahwa kalau kami dari pihak KPU, kami sudah melakukan sosialisasi ini sudah dari bulan kemarin ya. Jadi kami sudah ikut mensosialisasikan terkait PSU. Namun masa kampanye itu akan dimulai dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025. Kalau terkait dengan kampanye, kami kembalikan lagi kepada masing-masing paslon seperti apa usaha mereka untuk menarik kembali simpatik masyarakat itu ya. Kalau kami sifatnya di sini karena kami penyelenggara, kami mensosialisasikan terkait dengan PSU, PSU-nya saja itu. Mengenai aturan yang ada di dalam PKPU dalam kampanye nanti, apakah sama seperti Pilkada 2024, ada rapat umum dan juga debat kandidat, atau boleh mengumpulkan massa yang banyak, mengundang para artis, atau bagaimana teknis di lapangan nih Bang? Untuk teknis penyelenggaraan kampanye itu tidak berubah ya, masih sama seperti mengacu pada Pilkada di tahun 2024, bahwa setiap masing-masing paslon boleh melaksanakan, dengan catatan mereka tetap harus melaporkan setiap kegiatan kampanye mereka bersurat yang pasti kepada jajaran Polri dan TNI, bersurat dan ditembuskan ke KPU. Itu kalau menurut di aturan itu mereka, dan boleh mereka kami persilahkan asal selama kampanye itu tidak ada ajakan menjelek-jelekan salah satu paslon. Tidak ada seperti itu. Mengenai debat kandidat sendiri Bang, apakah KPU sudah menyiapkan kegiatan khusus atau debat kandidat, atau justru ditiadakan di PSU ini Bang? Nah, untuk merujuk itu sesuai dengan surat dinas keluaran dari KPU RI nomor 691, itu debat kandidat tetap diadakan. Dan itu memang sedang kami rencanakan, kalau tidak ada aral melintang itu kemungkinan kami laksanakan di tanggal 14 Mei. Tetap ada. Hanya satu kali. Untuk lokasinya di mana ini Bang? Nah, itu yang masih kami bicarakan dengan pihak-pihak stakeholder, kemudian ketua-ketua kampanye dengan kepolisian, TNI, karena kan kaitannya terkait debat ini juga kita harus mengedepankan dari segi keamanan, makanya kami meminta masukan-masukan dari TNI dan Polri terkait tempatnya itu. Untuk tema pada debat nanti apa sudah ditentukan atau justru belum dibahas ini? Nah, untuk tema kami sudah membentuk tim perumus dan panelis, dan kami sudah melakukan pertemuan pertama ya. Untuk tema, mungkin temanya juga masih berhubungan lah dengan ini seperti apa yang akan mereka lakukan jika mereka terpilih ya. Mungkin hanya sebatas itulah tema-temanya itu. Bang, ini mengingat di Pilkada 2024 partisipasi pemilih ini mencapai 70% atau berada di
bawah 5 besar lah kalau dari seluruh Lampung ya untuk partisipasi memilih di Pilkada 2024. Hanya saja ini dilakukan PSU. Dalam beberapa konteks di pemilu kemarin ada wilayah ini yang terjadi PSU dan partisipasinya meningkat saat PSU itu terjadi. Nah, ini bagaimana Bang tantangan KPU kalau kita melihat sejauh ini? Apakah partisipasi memilih ini minimal tetap 70% atau bagaimana upaya KPU untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan apa tantangannya ketika ini tidak mencapai 70% nantinya ini Bang? Iya. Jadi langkah kami KPU Kabupaten Pesawaran untuk meningkatkan partisipasi ini tentu saja kami berikhtiar ya untuk mudah-mudahan dari ikhtiar kami ini mensosialisasikan PSU ini masyarakat dapat kembalilah menyuarakan suaranya untuk menentukan pemimpin di Kabupaten Pesawaran pastinya. Ya kami bekerja keras, yang pasti kami setiap bersosialisasi itu kami melibatkan stakeholder, aparat, kemudian badan ad hoc kami untuk sama-sama mensosialisasikannya. Termasuk kami juga mengundang beberapa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda di kecamatan. Dan saat ini kami sedang melakukan sosialisasi yang masih berjalan ini di 11 kecamatan itu dengan beberapa aparatur ya. Dari pemerintahan Kajati, kita jadikan mereka sebagai narsum agar memberikan edukasi kepada masyarakat tentang betapa pentingnya kita harus melakukan menyuarakan hak pilih kita nantinya, karena ini kan menentukan nasib Kabupaten Pesawaran, pastinya seperti itu. Ya intinya jika bicara seperti itu kami berikhtiar bahwa insya Allah apa yang kami lakukan ini akan berdampak mudah-mudahan kepada masyarakat Pesawaran untuk tetap menyuarakan haknya, minimal itu sama dengan pilkada kemarin, tetap suara sama gitu, itu sih. Oke, ini kan kalau tidak salah pencoblosan nanti pada PSU ini dilakukan di hari Sabtu Bang. Betul. Nah, dan mengingat Sabtu ini kan hari yang ya bisa dikatakan beberapa aktivitas warga ini cukup padat, katakanlah seperti para pekerja biasanya gajiannya di hari Sabtu, kemudian anak sekolah ada juga yang masih sekolah di hari Sabtu. Ya, betul. Termasuk mahasiswa biasanya kalau dia hanya libur Sabtu Minggu enggan untuk pulang kampung. Nah, cara apa nih Bang yang dilakukan KPU untuk memastikan para masyarakat tetap memilih di Pilkada 2024 nanti Bang? Nah, kalau terkait itu kami sudah melakukan seperti ajakan ya, memilih, mencetak banner, flyer, kita sudah sebarkan ke 11 kecamatan itu terkait itu, dan mengajak serta masyarakat untuk memberitahu ke tetangganya atau saudara-saudaranya untuk memilih. Memang betul kami mengakui mungkin ini merupakan tantangan ya untuk mengajak kembali masyarakat ini untuk ikut lagi dalam PSU ini. Namun yaitu kembali lagi saya katakan tadi bahwa ini bentuk dari ikhtiar kami dalam menjalankan amar putusan ini, dan kami sudah melakukan semuanya secara maksimal. Ya saya rasa insya Allah ini berdampak lah dengan masyarakat Pesawaran ini. Itu. Nah, sementara untuk antisipasi adanya pemilih yang bukan domisili Pesawaran atau bisa disebut masyarakat yang melakukan pindah memilih untuk kepentingan politik biasanya nih Bang, apa langkah KPU untuk mengantisipasi hal-hal dan seperti apa mekanisme pindah memilih ini yang bisa disampaikan nih Bang? Jadi sesuai dengan putusan MK bahwa kita hanya memakai DPT yang sama di waktu Pilkada 2024. Tidak ada perubahan terkait nama. Jadi kalau nanti ada memang pemilih yang waktu
di pilkada dia tidak menyuarakan suaranya, dan tiba-tiba dia di tanggal 24 Mei ini hadir, dia tidak bisa ikut memilih karena kami tetap mengacu pada DPT dan DPTB yang sama di tanggal 24, dan kami sudah tekankan itu, termasuk kami juga akan melakukan bimbingan teknis kepada KPPS, setiap semua KPPS yang insya Allah akan segera kami laksanakan BIMTEK itu besok, itu terkait dengan siapa yang boleh dan tidak boleh memilih, karena yaitu tadi saya bilang menghindari PSU itu sih. Artinya memang kalau dia berdasarkan rujukan putusan MK tidak bakal lebih dari 70% ini untuk pemilih ini, Bang. Kalau kemungkinan lebih itu bisa, karena kita kan masih memakai DPT yang sama. Nah, itulah tantangan kami mensosialisasikannya bagaimana supaya kita bisa mencapai di atas angka rata-rata itu, yang minimal sama lah itu terkait itu. Oke, kita tahu Bang, Abang sebagai ketua divisi pengawasan dan hukum. Berbicara pengawasan, seperti apa ini Bang? Beberapa kali pada pilkada kemarin ada pemberitaan dan ditemukan surat undangan terhadap masyarakat yang telah meninggal, atau biasa disebut di lapangan itu undangan hantu. Masyarakat sudah meninggal tetap dapat C undangan atau C apa itu namanya itu Bang. Nah, ini bagaimana cara KPU dalam segi pengawasan untuk mengantisipasi hal-hal itu di PSU ini? Ya, jadi untuk terkait hal tersebut, kami sampai dengan hari ini divisi Datin terkait data dan informasi itu, kami terus melakukan review berkala dari penyelenggara kami Badan Ad Hoc untuk melaporkan kepada kita untuk kita melakukan update data terkait nama-nama orang yang sudah meninggal ataupun yang sudah tidak lagi di tempat atau dia sudah bukan menjadi di warga situ lagi. Nah, itu kami membutuhkan peran aktif dari PPK, PPS, tentunya KPPS. Karena kenapa saya bilang peran aktif mereka? Karena mereka ini yang langsung terjun di bawah, terutama KPPS, karena KPPS itu rata-rata pemilihnya itu adalah tetangga mereka sendiri. Mereka pasti sudah tahu itu. Jadi kalaupun nanti di hari H itu terdapat orang yang berbeda, misalnya contoh itu si A sudah jadi TKI, tiba-tiba datang si A, kita sudah tahu dia jadi TKI, tiba-tiba datang atas nama A. Jadi orangnya beda, itu kita coret karena parameternya yang kita pakai sekarang ini KTP, SIM itu KTP SIM yang ada fotonya. KK tidak bisa. Parameter kita dari situ. Itu. Artinya memang upaya-upaya daripada KPU untuk memastikan keaslian atau real masyarakat atas nama ini sudah dimulai dan disosialisasi terhadap tim-tim ad hoc KPPS dan juga PPK ini Bang ya. PPS. Nah Bang, menjelang hari kampanye nih, kembali lagi kita di kampanye yang akan dimulai besok, sudah ada pemberitahuan belum Bang dari para calon akan kampanye di mana ke KPU nih, Bang? Sudah ada beberapa calon yang sudah memberitahuan kepada kami bahwa akan melakukan kampanye dalam bentuk seperti apa yang mereka yang mengemasnya. Mungkin ada jalan sehat atau seperti apa, sudah ada masuk ke kami terkait rencana mereka berkampanye. Baik calon 1 dan calon 2 ini Bang? Iya, sudah ada. Untuk pembagian zonasinya bagaimana ini Bang? Pembagian zonasi kampanyenya? Jadi pembagian zonasi itu nanti mereka kan seperti biasa, mereka kan akan mengirim jadwal mereka. Nah, itulah tugas dari keamanan untuk melihat zonasi itu. Mereka yang akan bukan menentukan ya, sifatnya membeli rekom. Mungkin contoh misalnya paslon 1, paslon 2 akan melakukan kampanye di tanggal yang sama, di hari yang sama, di kecamatan yang sama. Mungkin kalau mereka terlalu berdekatan, mungkin nanti dari pihak keamanannya akan menghimbau pada mereka supaya tidak terlalu berdekatan. Artinya
harus koordinasi ini Bang. Harus mereka harus berkoordinasi karena itu sudah tertuang di PKPU bahwa mereka itu tidak bisa apabila melakukan kampanye tidak memberitahukan kepada pihak KPU, kemudian keamanan, mereka harus beritahu semua itu harus terkoordinasi. Oke Bang, kampanye kita sudah mungkin tahapannya tinggal besok nih Bang ya, dan beberapa hari lagi menentukan pilihan masyarakat untuk menentukan pesawaran 5 tahun ke depan. Hanya saja ini Bang, ada yang menarik di pesawaran pasca terjadinya pergantian calon atau berpindah dukungan Demokrat yang kemarin sudah deklarasi mendukung pihak lawan yang sebelumnya mereka adalah peserta, tapi kali ini di PSU mendukung pihak lawan. Secara aturan ini Bang, dalam PSU apabila nanti pasca PSU dan ditetapkan lagi peroleh calon dengan perolehan suara terbanyak, bagaimana potensi yang ada ini Bang di pesawaran? Apakah akan ada gugatan atau kembali terjadi PSU atau seperti apa KPU melihat ini Bang? Ya, jadi kalau kita berbicara seperti itu ya, sebenarnya kami kembalikan lagi ke internal partainya terkait itu, karena sebenarnya terkait berubahnya atau dukungan dari A ke B atau seperti apa itu, sebenarnya itu kami kembalikan semua ke mekanisme partai seperti apa. Jadi perlu dipahami di sini bahwa kami ini kan penyelenggara, kami tidak bisa menentukan seperti apa arah dukungan partai itu. Itu betul-betul murni ranah partai seperti apa mereka menyikapi putusan MK itu. Yang pasti di putusan MK itu yang pasti saya ingin memperjelas bahwa ditegaskan di situ tetap mengikut sertakan paslon 02 dan tetap mengikut sertakan hanya mengganti satu paslon yang terdiskualifikasi dan tetap mengikut sertakan wakilnya itu dengan posisi sebagai bupati atau sebagai wakil yang diusung oleh parpol atau gabungan partai politik seperti itu. Kemudian mengenai dengan potensi kita tidak bisa menutup mata ya, karena sekarang saja yang sudah melakukan PSU itu sekarang sudah ada, mereka sudah menggugat lagi di MK di kabupaten itu. Kemungkinan itu ada, hanya saja mungkin potensi meminimalisirnya itu ya kami betul-betul meminimalisir kesalahan itu, kami betul-betul tegakkan aturan yang pasti di tubuh kami ya di KPU, seperti apa aturan mulai dari jajaran yang pasti diri kami sendiri sebagai anggota KPU, kemudian badan ad hoc kami semua untuk tetap tegak lurus agar kenapa? Karena seperti sifat seperti ini sensitif. Kalau tidak kami tegakkan, karena nanti kami takutnya kami dipermasalahkan dengan orang terkait itu, karena itu juga bisa memicu PSU ketidaknetralan itu, karena ya perlu kita ketahui bahwa di dalam TPS itu nanti banyak saksi. Nah, dan setiap saksi itu akan mencatat setiap kejadian yang terjadi. Nah, kemungkinan dari hasil catatan kejadian-kejadian di TPS itu mungkin saja bisa dijadikan bahan untuk menjadi PSU lagi. Seperti itu. Nah Bang, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara bukan hanya KPU, tetapi juga Bawaslu. Terlebih ini di Kabupaten Pesawaran beberapa kali terjadi unjuk rasa. Masyarakat di Bawaslu sudah, di KPU pun sudah. Nah, seperti apa sih Bang penjelasan nih terhadap masyarakat untuk meyakinkan bahwa penyelenggara hari ini betul-betul menjalankan tugas berdasarkan aturan PKPU dan putusan MK dan dipastikan netral dan juga tidak memihak dari salah satu calon itu. Jadi terkait dengan itu, bahwa yang pertama kami sendiri dari KPU kami sudah melakukan semacam arahan ketika kami melakukan pelantikan PPK PPS
Kabupaten Pesawaran. Di situ saya sudah tegaskan semua, karena saya divisi hukum dan pengawasan. Mungkin saya berkatanya agak keras ya ke mereka ya. Karena mengapa saya berkatanya agak keras? Karena begini, semua mata itu tertuju pada kami. Karena dari 15 kabupaten di Provinsi Lampung hanya Pesawaran, dan tidak menutup kemungkinan nanti ketika PSU itu semua orang akan ke sini melihat. Nah, disitulah profesionalitas kami ini diuji. Seperti apa sih? Memang mungkin untuk merubah pandangan masyarakat terhadap penyelenggara ini, sampai hari ini pun kami masih terus berusaha tetap menjaga netralitas kepada penyelenggara semua, khususnya kepada KPPS, PPS, PPK, untuk sama-sama menyaksikan. Bahkan sampai dengan kami sosialisasi kemarin, kami meminta juga kepada masyarakat umum untuk sama-sama mengawasi kinerja penyelenggara kami. Dan kami pun membuka layanan pengaduan. Jadi kami, khususnya ini nomor saya ya, itu kami sudah aduan. Nah, jadi segitu kami dapat aduan, khususnya saya, karena di divisi saya hukum dan pengawasan, terhadap badan NO kami, itu kami langsung melakukan pemanggilan. Teguran, yang pasti teguran kepada mereka. Karena kalau tidak saya tindak lanjuti, itu juga salah di kami. Karena saya tidak mau kesannya KPU ini melakukan pembiaran kepada jajaran di bawahnya untuk tidak menjaga netralitasnya. Nah, itu juga yang kami takutkan sebagai penyelenggara gitu loh. Begitu sih. Itu sebagai upaya-upaya bahwa menyatakan bahwa betul-betul di pilkada maupun menjelang PSU, netralitas para penyelenggara itu dipastikan netral dan juga pilihan berdasarkan hati nurani masyarakat. Seperti itu. Nah Bang, mungkin ini supaya masyarakat tahu, berbicara ini kan masuk hari kampanye lagi-lagi nih Bang. Apa saja sih Bang yang boleh dan tidak boleh dilakukan masyarakat pada masa kampanye di PSU ini Bang? Mengulas kembali ini Bang. Jadi yang tidak boleh dilakukan masyarakat ketika masa kampanye ini, ya saya meminta kepada seluruh masyarakat, ya mari kita ikut berkampanye. Pilihan ada di masyarakat, kami tidak bisa memaksa. Cuman kami meminta ketika kampanye ini, ayolah, jangan saling menjelek-jelekan, menjelek-jelekan paslon. Mari kita berkampanye dengan damai, sesuai dengan aturan, tidak menjelek-jelekan salah satu paslon, kemudian juga tidak menebar isu-isu hoax di luar terkait keburukan salah satu paslon ataupun tentang apa saja yang kira-kira akan mencederai lah demokrasi kita ini. Seperti itu sih. Nah Bang, kita sudah berada di penghujung, mungkin pesan, harapan, dan target daripada PSU di Kabupaten Pesawaran ini dari KPU seperti apa ini Bang? Jadi saya selaku KPU Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran yang akan melaksanakan PSU di tanggal 24 Mei 2025, mari kita menyuarakan lagi hak pilih kita untuk menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Dan harapan saya tetap jaga kondisi agar tetap selalu tercipta suasana yang kondusif, damai, sejuk, dan tidak terpancing-pancing oleh isu-isu yang tidak benar, yang belum tentu kebenarannya. Mari kita jaga semua netralitas, khususnya kami penyelenggara. Saya mengingatkan semua kepada seluruh penyelenggara untuk menjaga netralitas. Mari kita ciptakan PSU ini yang damai dan sejuk. Begitu saja. Ada target khusus atau closing statement khusus nggak Bang? Closing statement dari saya, mungkin
terkait dengan partisipasi ya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pesawaran, mari menggunakan hak pilihnya demi menentukan Kabupaten Pesawaran di 5 tahun mendatang. Itu saja sih. Baik, Tribuners, itulah tadi perbincangan singkat kita bersama Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Komisioner KPU Pesawaran, Bang Firly Nitiuda. Tentunya ini masuk pada masa kampanye, kita akan kembali berbincang mengenai tahapan-tahapan berikutnya. Namun yang paling penting dalam podcast kita pada hari ini bahwa PSU itu hanya digelar pemilihan hanya digelar dalam satu hari. Jangan sampai persaudaraan terpecah belah hanya karena berbeda pilihan. Mungkin itu Tribuners dari saya. Kita akan jumpa kembali dalam segmen-segmen berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.